Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-17 dan 18. Siapkan Alkitab kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menunjukkan kasih dan setiamu, memelihara seluruh langkah-langkah kami dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami memasuki tidur malam kami akan membaca Alkitab. Karuniakan kepada kami semua kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan tubuh kami, hingga kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa yang kami naikkan malam ini, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Tawarikh 17 dan 18. Janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini, tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah
lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah, karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. 1 Tawari 18, kemenangan-kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Joba dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer, Raja Joba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut, tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Joba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou dan Hadoram, membawa berbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abishai, anak Zeruya, menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin.
Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Jeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek dan Abiar menjadi imam, Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, karena malam ini Tuhan sudah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab. Saatnya kami memasuki tidur malam kami. Tuhan, kami mau mempertaruhkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami semua, sehingga besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang diberkati Tuhan untuk menjalankan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan pada kami. Kami berdoa juga untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati tiap pribadi dan keluarga. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.